harta banyak bukan jaminan menjadi dekat dengan Allah. Banyak orang menyangka bahwa harta banyak yang mereka miliki atau mudahnya mereka memperoleh rizki dalam jumlah banyak dalam waktu pendek membuktikan bahwa mereka itu diridhoi atau disukai oleh Allah. Sebaliknya, jika mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh rizki, mereka mengira bahwa Allah telah membuat mereka hina. Allah tidak ridho kepada mereka. Jadi mereka mengukur kedekatan mereka dengan Allah dengan sesuatu yang menempel atau yang hinggap pada diri mereka, bukan dengan sesuatu yang ada di dalam diri mereka, yaitu keimanan dan perilaku baik. Perilaku baik ini saya terjemahkan dari amal soleh. Allah menyebutkan di Al-Quran orang yang semacam itu. Ini termasuk ayat yang dibaca oleh Ananda Muhammad Najih tadi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia ketika Allah atau Tuhannya menguji dengan cara dia dibuat mulia, dibuat kaya, dibuat berpangkat, dan Allah mengujinya dengan cara diberi kenikmatan-kenikmatan, kelezatan makanan, kemewahan, harta dan sebagainya. Dia menganggap Rabbi akraman, aku dibuat oleh Allah mulia. Jadi dia merasa mulia karena kaya dan berpangkat. Ini contoh cerita dalam Al-Quran juga ada di surat Al-Kahfi yang disebutkan ada 2 orang laki-laki yang sedang berjalan-jalan. Mereka pergi ke satu kebun yang dimiliki oleh salah satu dari mereka berdua. Kebetulan yang satu ini yang memiliki kebun kaya raya, yang satu itu miskin. Nah, ketika sampai di situ, si yang kaya ini membanggakan, aku lebih mulia dibanding kamu. Aku juga lebih kaya dibanding kamu. Nah, jadi hati-hati kalau kita menjadi orang kaya dan menjadi orang yang berpangkat. Bukannya tidak boleh. Orang Islam kaya berpangkat itu lebih baik. Tapi ketakwaannya tetap dipegang, ya, tetap dilaksanakan, dipegang teguh keimanan dan ketakwaannya. Tapi hati-hati karena kekayaan dan pangkat yang tinggi itu sangat mudah dipakai oleh setan untuk membisiki kita bahwa kita telah menjadi orang yang mulia, kemudian kita menjadi orang yang sombong, seperti orang yang memiliki kebun tadi. Sebaliknya, orang yang merasa mengalami kemiskinan atau menjadi rakyat jelata, tidak memiliki jabatan apa-apa, itu suka menganggap dirinya hina. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika Allah menguji dia dengan cara rizkinya pas-pasan, dia mengatakan Tuhan membuat aku hina. Jadi kita jangan mengatakan misalnya, nah aku ini apa sih, aku ini rakyat jelata, yang aku hina begini. Jangan pernah menghinakan diri, ya. Jangan merasa diri hina. Kita mengukur kehinaan bukan dengan harta dan bukan dari kepangkatan. Nah, Allah membantah prasangka mereka bahwa pemberian rizki itu menunjukkan keridhaan Allah kepada mereka. Allah memberi rizki yang berupa harta kepada siapapun yang dia kehendaki. Baik mereka itu beriman atau tidak beriman. Baik mereka itu dekat dengan Allah ataupun jauh dari Allah.
Bahkan orang yang mengingkari dan menantang-nantang Allah pun diberi rizki oleh Allah. Allah mempertanyakan kepada manusia, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banina nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak, termasuk anak buah yang kami berikan kepada mereka, itu berarti bahwa kami memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Belum tentu. Tidak. Sebenarnya mereka tidak menyadari hal itu. Karena penilaian Allah, dia orang baik atau buruk, bukan di pemilikannya, bukan di pangkatnya, tetapi dilihat dari pola pikir dan perilakunya. Pola pikir, karena iman itu adanya di pola pikir, dan Islam itu adanya di perilaku. Sebenarnya Allah itu memberi manusia harta sebagai sarana ujian. Dengan harta yang dimiliki, seseorang bisa menjadi makin jauh dari Allah. Dan sebaliknya, seseorang bisa memanfaatkan hartanya untuk melakukan sesuatu agar makin dekat dengan Allah dan memperoleh pahala dari Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu, termasuk anak buah, adalah ujian. Dan di sisi Allah ada pahala yang agung, pahala yang besar. Jadi kalau kita kebetulan memiliki harta, kita mesti melihatnya begini. Aku telah diberi oleh Allah rizki. Apakah aku akan menggunakan rizki ini untuk makin mendekatkan diri kepada Allah, atau bahkan saya tergoda rizki ini, harta ini membuat saya makin jauh? Nah, itu tergantung bagaimana respon kita atau reaksi kita terhadap pemilikan ini. Ya. Bagi orang-orang munafik misalnya, harta bisa membuat mereka makin jauh dari Allah. Karena makin banyak harta yang mereka miliki, mereka makin sibuk pula. Umumnya orang kaya itu sibuk. Karena orang yang sibuk itu dimulai dari rajin bekerja, rajin memikirkan bisnisnya dengan baik dan sebagainya. Lalu makin hari makin berhasil mendapatkan keuntungan banyak. Nah, itu berarti makin sibuk. Nah, makin sibuknya mereka dalam hal mengurusi harta ini, mengurusi dagangannya, mengurusi bisnisnya, itu bisa membuat mereka lalai atau bahkan tidak mau melaksanakan tugas dan kewajiban dari Allah karena sibuk, lalu lupa itu sudah tiba waktunya sholat. Masih lumayan kalau dia menunda-nunda, ntar begitu, masih lumayan. Tapi banyak di antara kita yang ketika makin sibuk itu tidak sholat. Ada juga yang ketika makin sibuk sholatnya diropel, dirangkap. Saya pernah ketemu dengan seseorang, orang Indonesia yang bertugas di New York. Ya. Terus saya tanya, ya karena dia ngobrol banyak dan dia yang memulai berbicara tentang agama. Terus karena dia sibuk membicarakan tentang agama, saya bertanya, bagaimana Bapak sholat dalam situasi seperti ini? Oh, saya sholatnya nanti setelah pulang. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya digabung jadi satu. Masya Allah. Nah, tapi masih lumayan, dia masih ingat kepada Allah. Tapi itu pun sudah termasuk lalai, ya, melalaikan tugas. Jadi orang munafik itu seringkali karena mereka mengakui bertuhan, menganggap Allah sebagai Tuhannya, tetapi perilakunya tidak mencerminkan keimanannya itu. Nah, mereka seringkali tergoda dengan atau tidak bisa bersikap dengan baik ketika mendapatkan rizki yang banyak. Ini seperti yang difirmankan oleh Allah, memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW sebelum orang-orang itu datang.
Allah memberitahukan nanti akan datang sekelompok orang yang dia akan mengatakan demikian. Maka begitu orang itu datang, Rasulullah sudah memahami, oh ini yang dikatakan oleh Allah tadi. Ya, saya qulu lakal mukhallafuna minal arabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Orang-orang yang tidak mau ikut bergabung dalam perang di antara orang-orang Badui akan datang kepadamu dan mengatakan, mohon maaf, kami sibuk ngurusi harta kami, ya, ngurusi kambingnya atau ngurusi dagangannya, wa ahluna, dan sibuk ngurusi keluarga. Maka tolong Rasulullah mohonkan ampun kepada Allah untuk kami. Ini kan bagus sekali. Bagus, seolah-olah dia itu memang betul-betul ada halangan, terus bukan hanya mereka sendiri mohon ampun kepada Allah, tapi minta Rasulullah mohon ampun. Tapi Allah mengatakan di ayat yang lain, kamu minta ampun kepada Allah sampai 70 kali untuk mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Karena apa? Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan itu dengan lisan mereka, tetapi tidak cocok dengan apa yang ada di hati. Nah, ini kan pembohong. Bohongnya kepada Nabi, padahal Nabi itu mesti tahu, diberitahu oleh Allah. Jadi dia berani sekali berbohong di hadapan Nabi, padahal mereka tahu Nabi pasti mendapatkan informasi dari Allah. Nah, jadi kita suka-suka menggunakan kesibukan kita dalam mengurusi bisnis atau mengurusi keluarga. Ya, keluarga misalnya, ayo ngaji yuk. Aduh, nggak bisa, aku ngurusi cucu gitu. Nah, kalau kita ini ngurusi yang banyak itu, kalau masih aktif bekerja, sibuk dengan pekerjaan. Kalau sudah pensiun, sibuk dengan ngurusi cucu. Ya. Nah, itu Allah menggunakannya, bahasanya itu secara menyeluruh atau generik gitu ya. Jadi kami sibuk ngurusi harta kami dan keluarga kami. Nah, harta yang banyak itu juga bisa membuat orang-orang kafir menjadi makin dekat dengan, mohon maaf, terutama orang kafir ya. Harta yang banyak juga bisa membuat orang kafir itu makin lalai kepada Allah. Sudah kafir, makin jauh dari Allah. Dan harta itu tidak bisa membuat orang-orang kafir menjadi makin dekat dengan Allah atau menjadi makin beriman. Karena mereka cenderung menggunakan harta itu untuk bersenang-senang dan makan-makan. Kalau saya mengatakan orang kafir ini tidak harus berarti orang yang mengaku agamanya selain Islam. Ya. Bisa saja orang mengaku Islam, tetapi dia tidak tunduk kepada Allah. Namanya Islam itu kan berserah diri kepada Allah. Kalau berserah diri kepada Allah, maka dia itu tunduk patuh kepada Allah. Kalau dia tunduk patuh kepada Allah, maka ketika dia diperintah, dia laksanakan. Ketika dia dilarang, dia meninggalkannya. Nah, kalau orang mengaku beriman, mengaku beragama Islam, tetapi dia membangkang, tadi disebut orang munafik. Orang munafik itu hakikatnya kafir. Kafir itu artinya mengingkari Allah atau menutup diri terhadap kebenaran dari Allah. Nah, orang-orang yang semacam itu cenderung hidup ini digunakan untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang ada dan untuk makan-makan. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu kecenderungannya hidup ini bersenang-senang dan makan-makan. Makan-makan itu juga sebenarnya bagian dari bersenang-senang. Ya. Jadi kalau Allah mengatakan bersenang-senang dan makan-makan, sebenarnya contoh dari bersenang-senang adalah makan-makan. Nah, kita perhatikan kehidupan orang-orang yang kaya suka cari-cari ya, wah ini makan yang enak di mana ya,
coba sana yuk, coba sana, coba sana. Jadi makan itu niatnya mencoba enaknya kayak apa. Nah, ada seseorang yang tertarik dengan pemberitahuan di YouTube bahwa di rumah makan itu luar biasa. Dia datang ke situ ternyata kecelek. Dia minta ini tidak ada, dia minta itu tidak ada, katanya keistimewaannya makanan ini ternyata tidak ada. Nah itu kan dia tergoda, tertarik dengan omongan orang-orang yang semacam itu karena dia kepengen makan enak. Ya. Makan itu kan untuk mempertahankan hidup. Kalau untuk mempertahankan hidup, ya yang penting itu bisa mempertahankan hidup, bukan untuk kesenangannya. Kelezatan itu bagus untuk mendorong kita supaya kita mau makan dengan baik. Tapi kalau kita sudah terbiasa memanjakan lidah kita itu makin dimanjakan, dia makin melonjak. Dia makin minta yang lebih lagi, yang lebih lagi. Oleh karena itu, kita orang beriman, makan itu untuk mempertahankan hidup. Kalau orang kafir, hidup untuk makan. Nah, orang-orang yang menggunakan harta untuk bersenang-senang, itu juga cenderung lupa kepada Allah. Dan hidup mereka menjadi sia-sia. Jika diukur dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk memperoleh kenikmatan hidup di akhirat. Sebenarnya kita itu diberi oleh Allah fasilitas. Mulai dari fasilitas yang ada di dalam diri kita. Kita diberi mata, itu fasilitas. Kasih pendengaran, itu fasilitas. Fasilitas ini kita manfaatkan dengan baik untuk memperoleh kenikmatan yang lebih besar di akhirat. Misalnya kita diberi pendengaran. Kita gunakan pendengaran ini sebaik-baiknya untuk mendengarkan yang baik-baik saja. Banyak orang mendengarkan yang tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Dia mendengarkan berjam-jam terus apa ya tadi gunanya yang aku dengarkan tadi? Hanya kesenangan saat itu. Tapi tidak ada kemanfaatan untuk ke depan. Pendidikan kita misalnya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini itu bermanfaat. Kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Saya mengemukakan, Bapak Ibu mendengarkannya, kemudian dicamkan, didengarkan dengan telinga, kemudian dicamkan dan diolah dengan akal yang kita diberi oleh Allah. Terus setelah kita memahami firman Allah dan nasihat Allah, kita memperbaiki perilaku. Nah, ini berarti kita diberi kenikmatan oleh Allah, diberi fasilitas oleh Allah, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang nempel pada kita. Ada pula pemberian Allah yang tidak nempel pada kita. Kita diberi rezeki yang banyak, ya, duit banyak. Ini untuk apa? Supaya aku bisa makin dekat dengan Allah. Kebetulan aku belum haji, gunakan untuk pergi haji. Ya. Kebetulan aku mempunyai saudara-saudara yang miskin, yang sulit makan, pekerjaannya juga mungkin mereka tidak bekerja atau gajinya terlalu kecil. Nah, begitu melihat ini kesempatan bagiku untuk memanfaatkan hartaku untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperbaiki nasibku besok di akhirat. Nah, kalau yang relevan dengan kegiatan kita ngurusi pesantren, mumpung ada duit ini, aku gunakan untuk membiayai anak-anak yang menghafal Quran. Nanti kalau mereka menjadi hafal dan menjadi guru, mereka ketika membaca saja aku dapat pahalanya. Ketika mereka mengajarkan Al-Quran, pahala guru itu juga kita peroleh. Jadi kalau kita membiayai anak-anak yang menghafal Quran ini, hasilnya bisa berlipat-lipat yang tidak terhingga, karena seperti multi level marketing itu. Ini multi level ibadah. Ya. Kita membiayai sedikit, tetapi hasilnya banyak. Nah, oleh karena itu kita mesti memanfaatkan fasilitas dari Allah dengan sebaik-baiknya.
Nah, orang-orang yang menggunakan harta untuk bersenang-senang itu cenderung lupa kepada Allah, dan hidup mereka menjadi sia-sia. Sia-sia jika diukur dengan kesempatan untuk memanfaatkannya untuk memperoleh kenikmatan hidup di akhirat. Ini peringatan dari Allah. Walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikr wa kanu qauman bura. Ini dialog besok di akhirat, ya. Ada Allah menegur, apakah kamu telah menyesatkan mereka, misalnya kepada Nabi Isa. Itu ada dikutip di Al-Quran. Isa, apakah kamu menyuruh umatmu menyembah selain aku? Apakah kamu menyuruh umatmu menyembah ibumu, menyembah Ruhul Kudus? Dia menjawab, enggak, tidak. Saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak sepantasnya aku sampaikan. Nah, orang-orang yang ditegur oleh Allah ini, termasuk Nabi Isa, ya, mengatakan, tapi mereka itu hidupnya enak, nyaman, kaya, dan sebagainya. Sehingga mereka merasakan hidup ini nikmat, ya, hidup ini menjadi menyenangkan, dan juga bapak-bapak mereka, sehingga mereka itu lupa kepada Allah, lupa kepadamu, dan oleh karena itu mereka menjadi orang-orang yang binasa. Tidak ada gunanya mereka itu dalam hidup, ya. Ini dialog ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran supaya kita bisa mengantisipasi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang semacam itu. Itu dialognya kan kelak di akhirat. Kok bisa dikutip sekarang? Iya, karena waktu itu yang menciptakan kan Allah. Allah menciptakan waktu, ada kalanya waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Kalau waktu itu diciptakan oleh Allah, Allah bisa melihat waktu kapan saja, baik lampau, sekarang, maupun akan datang. Karena Allah itu tidak tertimpa waktu, tidak dipengaruhi oleh waktu. Waktu itu kan makhluk. Jadi Allah mengingatkan kita, kelak itu ada loh dialog yang semacam ini. Nah, itu diberitahukan kepada kita yang beriman supaya kita hati-hati. Nah, kemudian banyaknya harta yang dimiliki oleh orang yang kurang kuat imannya bahkan seringkali dimanfaatkan oleh setan untuk mendorongnya melakukan kejahatan atau perbuatan dosa. Jadi setan mendorong dia untuk melakukannya, untuk berbuat dosa. Misalnya apa? Didorong untuk mengonsumsi minuman keras, didorong untuk main perempuan, dan belakangan ini banyak orang yang didorong oleh setan untuk main judi online, sampai banyak korbannya. Nah, kok bisa berjudian itu marak begitu? Iya, para penjudi itu sebenarnya kan gampang ditangkap itu, tapi para bandar-bandar itu kerjasama dengan para petugas yang ditugasi untuk mengawasi. Para petugasnya dikasih upeti, sehingga mereka diem aja. Terus nanti kalau ada kritikan sana sini, digerebek mereka. Tapi ketika digerebek, ya petugas ini memberitahu dulu kepada mereka, besok aku akan gerebek di tempatmu ya, jam sekian. Nah, terus dengan diberitahukan semacam itu, orang-orang itu sudah pergi. Sampai di sana, nggak ada kok, nggak ada kegiatan. Nah, itu permainan semacam itu sering kita buktikan. Ya. Oleh karena itu, hati-hati. Kekayaan itu mudah dimanfaatkan oleh setan menggoda kita. Cara menggodanya gimana? Antara lain seperti ini. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikum fil amwali wal aulad. Silahkan hasunglah siapa yang kamu sanggupi, hai setan. Ini Allah berbicara pada setan. Silahkan kamu mengganggu, menggoda manusia yang kamu kendaki. Ajak mereka dan kerahkanlah pasukan-pasukanmu. Nah, ini sebagai gambaran, pasukan itu bisa berkuda, bisa pasukan infanteri, terus, dan berserikatlah
kamu dengan mereka pada harta dan anak-anak mereka. Dan berilah mereka janji-janji palsu. Jadi setan itu mengajak mereka untuk bersekongkol dalam harta. Bersekongkol dalam harta itu mana? Didorong untuk bisnis ini aja. Wah, ini ayo bikin pabrik minuman keras misalnya. Oh, ini minuman keras ini khas lokal. Jadi ini kebijakan lokal. Jadi minuman keras kok dianggap kebijakan lokal. Ini gimana ini? Karena minuman keras itu kan merusak kecerdasan para pemuda, tapi dianggap kebijakan lokal. Kata kebijakan itu kan menipu. Ya. Anak-anak, berserikat dengan anak-anak itu macam-macam. Misalnya perzinaan. Perzinaan itu kan kemudian anak ini kan menjadi anak yang anak dari orang tua yang tidak bertanggung jawab. Kalau anak orang tuanya tidak bertanggung jawab, kemungkinan dia nakal kan besar. Jangankan hubungan itu di luar nikah, suami istri yang baik, kalau suami istri itu tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak, anak itu kecenderungannya nakal. Nah, saat itu setan itu masuk. Dan berilah janji kepada mereka. Nah, padahal setan itu kalau janji, wa ma ya'idukum syaitanu illa ghurura. Setan itu tidaklah memberikan janji kecuali janjian itu tipuan belaka. Ya, seperti Nabi Adam itu ditipu oleh setan. Dia mengatakan kalau kamu kepengen kekal di surga, maka makanlah ini. Oleh karena itu, iblis waktu itu memberi nama pohon itu sebagai pohon abadi. Ya, dia bilang syajaratul khuld, pohon khuldi. Kita tiru-tiru. Oh, Nabi Adam makan buah khuldi. Buah khuldi, nama khuldi itu yang memberi setan. Kalau kita bilang buah khuldi, berarti kita ngikuti setan. Jangan pernah kita mengatakan buah khuldi. Buah yang disebut oleh setan sebagai buah abadi itu tipuan. Nah, harta juga bisa membuat seseorang makin jauh dari Allah dan akan membuatnya celaka di akhirat jika dia kikir. Jadi ada yang menggunakan hartanya untuk kesesatan. Ya, misalnya, ayo kita berinvestasi, berbisnis. Apa itu? Bikin bioskop. Bioskop sekarang ini yang laku itu ya bioskop yang isinya maksiat-maksiat. Ya. Jangankan yang isinya itu misalnya adegan-adegan biasa ya. Film yang menceritakan tentang Nabi saja, di situ ada pacaran, ada ciuman antara laki perempuan yang bukan mahramnya. Kalau mau ngecek, coba cek di film Ten Commandments. Ya. Ten Commandments. Ten Commandments itu kan cerita tentang Nabi Musa berhadapan dengan Firaun dan juga umatnya. Adegannya Nabi Musa itu ciuman dengan pacarnya. Mana ada Nabi melakukan itu? Menurut Al-Quran, Nabi Musa itu berjalan dengan dua orang wanita. Dua orang wanita itu karena menjadi penunjuk jalan. Dua wanita itu berjalan di depan. Lalu Nabi Musa melihat kakinya suka terbuka. Nabi Musa bilang, kamu di belakang aja deh. Aku yang di depan, kamu bilang. Belok kiri, belok kanan, terus dan sebagainya. Nabi Musa milih ke depan supaya matanya tidak melihat sesuatu yang dilarang. Melihat saja tidak mau, apalagi ciuman dengan orang yang bukan semestinya, yang bukan istrinya. Jadi kata mereka kalau tidak ada adegan begitu kurang menarik. Nah, terus ini kembali kepada orang ajakan setan bersekongkol. Ayo bikin bisnis bioskop. Sekarang tidak begitu laku ya karena orang bisa buka YouTube, tapi masih juga laku. Apa jeleknya? Satu, adegan-adegannya. Kedua, jam nontonnya itu seringkali menerjang waktu sholat.
jam 5 sampai jam 7 misalnya, terus jam 7 sampai jam 9, atau setengah 7 sampai jam 9. Itu menerjang waktu sholat maghribnya di mana itu. Nah, dengan begitu bioskop itu bisa membuat orang lalai kepada Tuhannya. Nah, itu setan bergabung di situ. Nah, ada kalanya setan itu mendorong orang untuk berpikir, tidak mau menggunakan hartanya untuk bersedekah. Alasannya apa? Untuk cadanganku di hari tua. Kan indah itu, cadanganku hari tua. Kenapa? Ya, saya ini kan pegawai ya, di perusahaan atau di pemerintahan. Terutama kalau di perusahaan. Di perusahaanku tidak ada uang pensiun. Maka saya harus menabung untuk cadangan hari tua. Ini umum ya, umum dilakukan. Terus yang tidak boleh kenapa? Begini, kalau aku tidak menabung, aku mau hidup bagaimana? Kita ini kan bisa hidup kalau makan. Kita bisa makan kalau ada duit. Jadi dia menganggap bisanya survive, bisanya mempertahankan hidup kalau ada duit. Padahal banyak orang yang miskin tidak punya duit tetap hidup. Banyak orang yang duitnya triliunan mati. Jadi yang membuat survive itu bukan duit, tetapi Allah. Ya. Ada orang sudah tua, umurnya 84 waktu itu. Dia merasa rezekinya makin kecil karena pensiunnya itu makin tidak bernilai. Nah, jadi rezeki itu tidak harus dari pensiunan atau hasil kerja sendiri. Rezeki itu bisa juga dari anak. Caranya gimana? Allah menanamkan rasa kasih sayang di setiap orang. Anak yang dididik dengan baik, dia menjadi soleh. Dia tidak akan tega melihat bapaknya tidak kecukupan. Dia akan memberi kecukupan kepada bapak atau ibunya. Bukan hanya diberi makan saja, tetapi juga diberi uang supaya punya kebebasan. Uang tidak hanya untuk konsumsi saja, tapi juga untuk sedekah. Ya, saya punya teman yang setiap bulan memberi ibunya sedekah. Memberi ibunya duit lebih dari kebutuhannya. Bahkan ya waktu itu ngobrol dengan saya, perbanyak Pak, perbanyak pemberian kepada ibu. Dia bilang, ibuku ini kalau aku kasih duit itu dibagi-bagi. Dia terus bikin makanan, makanannya dikirim ke pengajian-pengajian. Duitnya itu dipakai untuk sedekah, sehingga dia menggunakan hartanya itu hanya sedikit. Saya bilang, tambahi. Dia kan sudah tua. Dia merasa tidak bisa lagi mencari pahala dengan menggunakan tenaga. Nggak ada. Maka dia menggunakan sarana yang bisa digunakan, yaitu duit. Kalau Bapak memberi duit kepada ibu makin banyak, berarti Bapak memberi kesempatan kepada ibu untuk bersedekah. Oh benar, dikasih lebih banyak supaya setiap bulan menyumbang ke masjid ini, masjid itu. Ada beberapa masjid waktu itu. Ya, alhamdulillah. Jadi duit itu digunakan untuk mencari kebaikan hidup di akhirat. Nah, orang yang takut mati kalau tidak punya duit itu menjadi musyrik. Karena dia menganggap kehidupan ini yang membuat hidup bukan Allah, tetapi duit itu. Oleh karena itu, orang yang menyimpan hartanya itu akan rugi sendiri. Ya, akan rugi sendiri. Karena duit itu menjadi idle, tidak bekerja. Padahal kalau misalnya duit untuk bisnis saja, itu sudah bagus sekali. Kalau untuk bisnis, meskipun itu pas-pasan, ya, itu bermanfaatnya bisa memberi pekerjaan kepada orang yang sulit mencari penghasilan. Memberi penghasilan kepada orang itu kan bagus sekali, bermanfaat. Maka jangan sampai ada harta itu idle, tidak bekerja. Kita usahakan harta itu bekerja
untuk kebaikan kita kelak di akhirat. Wala tahsabanna alladziina yabkhuluna bima aataahumullahu min fadlihi wa khairan lahum. Kamu jangan mengira, ya, orang-orang yang kikir itu jangan mengira bahwa harta yang mereka simpan karena kekikirannya itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Mereka menyimpan itu jelek. Kenapa? Kelak di akhirat sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Mereka akan mendapat harta mereka itu akan diwujudkan dalam bentuk logam, dikalungkan di lehernya. Coba logam saja dikalungkan, kalau situasinya atau suhunya itu tinggi, panas, logam itu menjadi panas, jadi menjadi kayak setrika. Ya, kalau kita misalnya parkir mobil di bawah terik matahari, nanti kita misalnya setir mobil kita itu di dalam, tapi kita pegang itu panas sekali, ya, panas sekali. Itu baru suhu yang tidak sampai 100 derajat. Bagaimana di neraka? Maka harta yang disimpan karena kekikiran itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk logam. Logamnya itu dikalungkan. Jadi harta tidak membuat dekat kepada Allah, tetapi justru membuat jauh dari Allah. Nah, harta juga bisa membuat seseorang menjadi musyrik jika dia menganggap bahwa hartalah yang akan membuat dia survive, seperti yang saya katakan tadi. Kalau dia menganggap dia bisa hidup dengan harta, ya, ada seorang yang mengatakan pada saya waktu itu, Pak, sampai bulan September saya tahu apa yang saya gunakan untuk makan, Pak. Tapi bulan-bulan berikutnya saya nggak tahu makan apa. Makan apa? Itu kan berarti rizkiku dari mana. Dia menganggap, jadi saya bisa hidup sampai September. Dia menganggap bisa hidup karena duit cadangannya sampai September. Berikutnya nggak ada duit, nggak bisa hidup. Berarti dia menganggap hartalah yang bisa membuat dia survive. Allah mengatakan orang itu celaka. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Celakalah orang yang suka mencela dan mengumpat. Ini artinya orang yang sombong. Karakternya orang sombong itu gimana? Mereka suka mengumpulkan harta dan dihitung-hitung. Mengumpulkan harta tidak dosa, ya. Ngitung-hitung tidak dosa. Dosanya pola pikirnya. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itulah yang bisa membuat dia survive. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dia ngitung-hitung, Pak, saya sampai dengan September tahulah saya masih bisa hidup. Setelah September saya nggak tahu apa bisa hidup apa enggak. Nah, itu berarti dia tidak lagi menganggap Allah sebagai yang menjamin kehidupan. Bisa teruskan. Harta yang banyak bahkan oleh Fir'aun itu digunakan untuk membiayai usaha-usaha untuk menyesatkan masyarakat. Seperti misalnya mendatangkan tukang sihir. Tukang sihir didatangkan, dikasih upah untuk mengalahkan Nabi Musa. Itu berarti memanfaatkan hartanya untuk kesesatan. Ya. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun. Sampai Nabi Musa berdoa, Tuhan, Engkau telah memberi Fir'aun harta yang banyak. Engkau memberikan kemewahan kepada dia di dalam kehidupan dunia ini. Tuhan, ternyata Fir'aun dan bala tentaranya dan pendukungnya itu menggunakan hartanya untuk menyesatkan masyarakat dari jalan yang benar. Oleh karena itu binasakanlah harta benda mereka. Jadi sampai doanya Nabi Musa, Rabbana dhmis ala amwalihim, binasakanlah harta mereka. Washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, dan biarkan saja mereka itu sesat seperti itu sampai mereka tahu merasakan siksaan dari perilakunya. Nah, jadi memang manusia itu mempunyai kecenderungan untuk menjadi sesat kalau
mempunyai harta banyak. Ya, maka kalau kita itu mempunyai penghasilan yang pas-pasan, syukuri saja. Alhamdulillah, cukup. Kalau banyak, alhamdulillah, aku bisa memanfaatkan kelebihan ini untuk makin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, kita kaya atau tidak, tetap aja bersyukur. Kalau misalnya hartanya pas-pasan, alhamdulillah, aku diberi keringanan oleh Allah. Ringan di dalam mengelola harta. Kalau hartaku banyak, aku menjadi terlalu sibuk. Hartaku tidak banyak sekali, tapi cukup. Sehingga ada gonjang-ganjing dolar menjadi 16.600. Alah, biarin aja. Yang penting aku masih bisa makan. Gonjang-ganjing dolar, kita nggak terpengaruh. Wah, ini nanti kalau perang Iran, Irak, Israel dengan orang negara-negara sekitarnya makin besar eskalasinya, itu bisa saja nanti Amerika campur tangan di situ. Kalau Amerika masuk, nanti Rusia dan Cina juga akan bergabung. Wah, bisa menjadi perang dunia itu. Ekonomi akan hancur di dunia ini. Nah, itu kemudian orang yang duitnya banyak, gimana ini menyelamatkan duitnya? Kita tukar dolar atau kita tukar yen? Tapi orang yang pas-pasan, alah, biarin aja. Aku insya Allah masih bisa mengatasi masalah, begitu. Ya. Ini kecenderungan ya, kecenderungan. Kalau kecenderungan itu kan artinya kita harus hati-hati. Allah berfirman, walau basadallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadri ma yasha, innahu bi'ibadihi khabirun basir. Seandainya Allah itu melapangkan rizki bagi hamba-hambanya, selapang-lapangnya, mereka punya kecenderungan untuk melampaui batas dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, Allah menurunkan harta, memberikan harta itu dengan takaran yang pas. Ada orang yang memang bagusnya kaya, ada orang yang bagusnya pas-pasan. Allah Maha tahu. Innahu bi'ibadi khabirun basir. Allah itu Maha mengetahui dan Maha melihat mana hambanya yang layak mendapatkan harta banyak dan mana yang layaknya tidak usah banyak-banyak. Itu ya. Oleh karena itu Allah memperingatkan agar harta kita itu tidak membuat kita lalai, tidak membuat kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang beriman, jangan sampai hartamu dan anakmu itu membuat kalian lalai, tidak ingat kepada Allah. May yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang melakukan itu rugi. Nah, kita bagaimana kalau melihat ada orang-orang seperti itu? Orang-orang yang kita lihat politisi-politisi yang duitnya banyak itu kan congkak, karena mentang-mentang duitnya banyak bisa nyogok sana nyogok sini gitu. Nah, itu kita hati-hati. Hati-hati antara lain misalnya Allah menganjurkan kita untuk menjauh dalam bergaulan dengan mereka. Nggak usah akrab-akrab. Berhubungan boleh, tapi hubungan itu profesional. Ya. Hubungan dalam hal transaksi bisnis silakan, tapi jangan sampai menaruh cinta kepada orang-orang semacam itu, karena cinta itu bisa menyebabkan kita mengikuti mereka. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan saja mereka makan-makan dan bersenang-senang, dan mereka menjadi lalai karena punya angan-angan yang macam-macam. Nah, Allah memberitahukan bahwa yang bisa membuat kita makin dekat dengan Allah bukan harta yang kita miliki, tapi keimanan dan perilaku kita yang baik. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurufati aminun. Bukan hartamu, bukan anak-anakmu, bukan anak buahmu yang membuat kamu dekat dengan Allah. Yang membuat dekat adalah keimanan dan amal soleh. Keyakinan yang benar, bertuhan dengan Allah, didukung dengan dan dibuktikan dengan perilaku yang baik.
Nah, mereka itu akan mendapatkan pahala yang berlipat dari perilaku mereka, dan mereka di surga akan mendapatkan tempat-tempat yang baik. Harta bisa membuat kita makin dekat dengan Allah jika berdasarkan keimanan kita memanfaatkannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang baik menurut Allah. Seperti misalnya membiayai nafkah untuk keluarga, itu baik. Ya. Membiayai pendidikan, membantu orang-orang miskin untuk memperoleh makanan, mendirikan masjid, menyumbang madrasah, pesantren, dan sebagainya. Ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakanlah rizki yang Allah berikan kepadamu untuk mencari kehidupan yang baik di akhirat. Tapi juga kamu jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi meskipun sedekah itu baik, bukan berarti terus duitnya dihabis-habiskan untuk sedekah. Nggak boleh. Kita bersedekah itu harus tetap memikirkan bahwa aku juga butuh jatah untuk kehidupanku, untuk kehidupan keluargaku dan sebagainya. Oleh karena itu Allah menganjurkan kita untuk menggunakan harta kita untuk bersedekah sebelum datangnya kematian dan sebelum kita dibangkitkan di akhirat, di mana tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi pertolongan dari teman-teman dan saudara-saudara. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah dan sedekahkanlah apa yang aku berikan kepadamu, yang Allah berikan kepadamu sebelum datangnya saat di mana di situ tidak ada jual beli lagi. Di akhirat nggak ada jual beli, ya, karena di sana juga nggak ada duit, ya. Tidak ada teman akrab dan tidak ada tolong menolong. Ini yang dimaksud ketika di hari pertanggungjawaban. Ya. Di hari pertanggungjawaban itu tidak bisa saling menolong, bahkan menyapa saudara pun tidak. Menyapa suami istri, menyapa bapak dan anak itu nggak ada. Karena masing-masing sibuk urusannya sendiri. Jika kita bisa memanfaatkan harta untuk membiayai kegiatan-kegiatan ibadah dan membiayai perjuangan menegakkan agama Islam, Allah akan menukar harta kita itu dengan kehidupan di surga beserta fasilitas-fasilitasnya yang membuat hidup itu menjadi nyaman. Ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah akan membeli atau menukar diri, tenaga, anfusahum itu diri itu berarti pikiran dan tenaga. Allah akan membeli diri orang mukmin dan harta mereka ditukar dengan surga. Bi anna lahumul jannah. Mereka akan mendapatkan surga. Jadi harta jangan sampai membuat kita makin jauh dari Allah, tapi kita manfaatkan harta untuk menjadi makin dekat dengan Allah. Kita seolah-olah melakukan transaksi dengan Allah. Harta kita gunakan untuk ditukar oleh Allah dengan fasilitas-fasilitas di surga. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengelola harta kita dengan baik. Pagi ini yang kita bahas ringkasnya adalah bahwa banyak orang salah sangka dengan mengukur kemuliaan diri dengan harta. Harta bisa membuat orang jauh dari Allah dan bisa membuat dekat dengan Allah. Harta membuat orang makin sibuk dan mendorong orang untuk bermakan-makan enak, bersenang-senang hingga itu melupakan Allah, sehingga mereka lupa kepada Allah. Harta juga bisa membuat orang menjadi kikir atau musyrik. Allah menawarkan surga jika kita menggunakan harta untuk bersedekah dan untuk membiayai kegiatan agama.